Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu Tuhan, Kau telah memberkati kami, menuntun kami dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan melindungi Tuhan, sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami masih hidup dan bernafas, semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, berbicaralah Engkau bagi kami Tuhan, setiap kami. Karena firman-Mu lah yang senantiasa menguatkan hati kami, menguatkan langkah kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran telinga kami Tuhan. Hamba-Mu juga yang menyampaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk firman Tuhan, katakan amin bersama-sama. Amin. Haleluya, saudara. Oh iya. Kalau kami di IFGF Manado, sebelum firman ada Fred daripada IFGF, inilah kabar baik. Ada di Warta Jemaat kalau nggak salah ya, di paling belakang itu ya. Dan saya mengundang anak saya ya, Benaya. Ben, mari Ben. Saudara, kita bangkit berdiri sama-sama ya. Kalau ada yang hafal, boleh sama-sama kita mendeklarasikan inilah kabar baik. Ada di Warta Jemaat yang paling terakhir. Karena ini adalah kabar yang kita harus nanti sebarkan bagi orang-orang. Ayo Ben. Bagus. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, many chapel. Life in character. Malam berdoa tidur. Haleluya ya, puji Tuhan. Saya mau saksi sedikit mengenai Benaya. Ada yang mungkin belum kenal ya, dia anak saya ini autis ya. Tapi luar biasa Tuhan memberikan kami orang tua semacam pernyataannya ya, bahwa anakmu mungkin jiwanya autis ya, tapi roh tuh nggak pernah autis. Jadi dia cuma bilang sama saya, kenalkan dia dengan aku. Jadi dia terapinya secara terapis, secara umum juga nggak ada metode untuk mengajarkan anak autis kepada Tuhan, itu nggak ada, saudara. Saya ketemu sama terapinya, wah nggak ada Pak, karena Tuhan itu kan abstrak. Tuhan itu memang abstrak, berarti anak-anak autis tidak akan bisa menerima, nggak akan bisa mencerna dia punya otaknya. Tapi mujizat ya selalu ada bagi kami ya, bagi kita semua, bahwa dia bisa mengalami perubahan demi perubahan tiap hari. Pertumbuhannya meningkat Tuhan, meskipun masih belum sempurna seperti anak lain, tapi saya melihat hari demi hari dia bisa. Yang paling drastis adalah dia bisa mulai timbul empati ya. Anak autis itu nggak punya empati, saudara. Anak autis itu dia nggak ngerti ini bahagia, ini sedih, ini nggak bisa. Mereka itu ada sensori yang salah. Jadi dia tidak bisa mengekspresikan perasaan orang anak autis itu secara umum ya, anak autis. Tapi dia mulai bisa tumbuh dia. Karena itu nggak ada terapinya, karena yang menumbuhkan itu Tuhan. Ya kita mau terapi apapun nggak ngerti dia. Jadi dia melihat apa yang ada di sekitarnya. Jadi sama timbulnya empati ini Tuhan yang memberikan dia. Jadi dia sudah mulai tahu ini suasananya lagi pujian, lagi penyembahan, dia mulai mengerti dia. Bahwa dia mengenal Tuhannya, dia bisa tahu bahwa kalau minta itu mesti berdoa dulu, ada penyembahan. Tadi dia lihat nikmatin, puji-pujian nikmati saja. Anak autis kadang-kadang nggak bisa seperti itu, tapi puji Tuhan ya, kami diberi anak yang spesial, luar biasa, dan semuanya untuk Tuhan, amin. Saudara, bulan ini masih bulan di tema handling konflik ya. Tadi sekedar ngomong-ngomong di depan, wah ini tema yang ngeri-ngeri sedap, saudara. Bagi kami para pastoral di tim pastoral di Manado, kita sering ngobrol-ngobrol, wah ini tema ini kalau kita mau sharing itu pedang bermata dua ini, dan kena ke kita dulu baru ngomong ke depan, saudara. Karena ini hal yang luar biasa ya, kita diberi materi yang luar biasa dari pusat ya, yang harus kita pelajari bersama ya. Saya berdiri di sini menyampaikan ini, saya juga belajar banyak ya tentang handling konflik ya, handling konflik, saudara. Kadang-kadang kita harus memahami juga. Saya membacakan sebuah next ya. Ada sebuah kisah, saudara, saya harus baca karena ini kisahnya saya tulis saja
supaya nggak salah. Saya bacakan. Ya. Sekilas terdengar biasa tapi bisa berbahaya. Saudara laki-lakinya bertanya saat kunjungan seminggu setelah adik perempuannya melahirkan. Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan? Tidak ada, jawab adiknya pendek. Saudara laki-lakinya bertanya lagi. Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah istriku walaupun tanpa alasan yang istimewa. Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor, menemukan istrinya ngambek, saudara, meraju di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran, bahkan menjadi sangat hebat, dan 3 bulan kemudian antara suami istri ini terjadi perceraian. Dari mana sumber masalahnya? Dari kalimat sederhana yang diucapkan saudara laki-lakinya kepada adik perempuannya. Ini kisah-kisah saya putus ya. Yang kedua, saudara, seorang bertanya pada kakek tua itu, berapa kali anakmu mengunjungimu dalam sebulan? Si kakek menjawab, sebulan sekali. Yang bertanya menimpali lagi, wah keterlaluan sekali anak-anakmu itu. Di usia senjamu ini seharusnya mereka mengunjungimu lebih sering. Hati si kakek menjadi sempit, padahal tadinya ia amat rela terhadap anak-anaknya, ia jadi sering menangis dan ini memperburuk kesehatan dan kondisi badannya. Sebuah hal yang terdengar biasa kadang-kadang menjadi berbahaya ya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ini kita nggak tahu, suaminya nggak tahu, si kakek pasti anak juga nggak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupannya mereka. Ada lagi yang satu ya, next ya. Ini sering dilepas di WA group, saudara. Ini cerita-cerita lucu, saudara. Niat Agus setahun lalu beli kambing, bikin kejutan ke istrinya. Kambing dititipkan ke Adam untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil. Tiba-tiba tadi pagi Agus pingsan, habis dilempar batu ulekan sama istrinya. Ternyata istri Agus baca WA dari Adam, Gus, simpanan lu udah melahirkan dan anaknya sehat. Ini sering dibagi-bagi di WA. Jadi ada peristiwa-peristiwa ya yang memicu konflik, padahal itu hal sederhana yang mungkin ada blind spot yang kita tidak tahu. Kita pulang mungkin, loh kenapa jadi begini ya? Tadi sore baik-baik kok malamnya jadi begini. Karena kita nggak ngerti, saudara. Konflik-konflik dalam dunia, di dalam kehidupan nyata itu sering terjadi, ya sering terjadi, dan kita tidak usah tabu dengan konflik. Ya itu memang sering terjadi karena konflik itu adalah sering, ya bukan hal yang terpenting bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita memanagenya, atau yang dikatakan handling tadi. Ya saudara, saya membacakan ya, next. Definisi konflik itu apa sih sebenarnya? Definisi konflik sama-sama ini secara umum ya, umum. Sama-sama menyerang, perkelahian, perselisihan, pertikaian, ketidaksesuaian yang tajam dalam hal minat, pendapat. Timbulnya saling terganggu karena berbagai keinginan atau desakan dari dua pihak yang saling bertentangan. Ini definisi sebuah konflik itu. Kita sedang melihatlah. Kalau di zaman sekarang dikatakan konflik horizontal, ya antar suku bisa berkelahi, anak SMA dengan SMA lain bisa berkelahi, itu konflik-konflik yang kita lihat di dalam berita-berita televisi saat ini. Ya, itu didasari dengan hal-hal seperti ini, definisi seperti itu. Ya, seperti banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang sumber konflik itu ada di tengah-tengah kita, ya. Suami istri mungkin kita ini kebetulan saya ini konselor dari pernikahan yang sering kita sampaikan ke orang-orang nikah. Perbedaan suku dari keluarga itu bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga ya. Karena suku berbeda. Saya orang Jawa, istri saya orang Gorontalo. Banyak tuh ketemu yang gak cocok sudah banyak. Tapi kita bisa memanagenya. Perbedaan-perbedaan laki-laki dan perempuan pun kita sumber dari konflik dalam keluarga itu. Ya kita tetap beda, meskipun orang bilang, oh saya kok sama dengan istri saya. Enggak, kita dengan istri beda. Kecuali kita kawin sama laki-laki, berarti sama kita. Jadi itu pun ada penyebab-penyebabnya di konflik itu ya saudara. Nah secara umum, apa sih cara yang dihadapin oleh masyarakat kita ya? Secara umum, next.
Ya, secara umum, cara yang sering dilakukan dalam menghadapi konflik, menyembunyikannya. Dalam jangka waktu pendek mungkin menghindari konflik dengan menyembunyikannya, atau kita mungkin menghindar ya, nggak mau suka repot, oke aja. Tapi di dalam jangka waktu lama, sebuah hal yang ada akibatnya, saudara. Ya, mengubur konflik hanya mengakibatkan timbulnya kebencian yang menghabiskan energi dan akan mewarnai persepsi Anda terhadap kehidupan sehari-hari. Saat kita mengubur itu konflik, saudara, dalam arti gini, saya mungkin gak cocok sama Yoksin ya, Pastor Yoksin. Wah, saudara, kita sembunyikan aja. Contoh ya, Pastor. Saya gak cocok. Sudah saya sembunyikan, saya daripada nanti geger, daripada konflik, daripada kita baku apa namanya orang sini cekcok, udahlah sembunyikan aja. Tapi itu akan timbul dalam hati saya sebuah kebencian yang kecil atau mungkin, sehingga itu memicu persepsi saya. Mungkin Yoksin nanti habis pakai motor, saya pakai mobil, Pastor Yoksin, saya mulai, wah ini dari mana ini doi-doinya ini? Itu persepsi saya timbulkan itu. Wah, ngapain aja dia selama ini? Ada apa dia ini? Ada bikin apa ini? Itu menguras energi saya, saudara. Ya, menguras energi saya. Saya akan berasumsi yang tidak karuan. Itu menggiring karena ini manusiawi, saudara, manusiawi. Pastor juga manusia, saudara. Kita manusiawi. Saya dalam bisnis juga gitu, takutnya minta apa kok ada sesuatu. Ini ada, pasti dia ini mau begini nih, pasti dia ini mau nikung sama saya, pasti dia ini mau cut, saya punya partner, saya punya buyer. Ada timbul seperti itu. Kadang-kadang itu menjadi deritanya kita, saudara. Karena itulah sesuatu yang menyembunyikan konflik itu. Jika perbedaan ditutupi, ia akan terkubur hidup-hidup dan suatu saat akan bangkit kembali. Dikubur, itu belum mati, belum selesai, saudara. Suatu saat dia akan bangkit lagi mungkin dengan wajah baru, mungkin dengan kondisi yang baru yang seperti itu. Nah, itu secara umum, ya, gambaran secara umum bagaimana masyarakat kita menghadapi sebuah konflik. Nah, yang kedua, mengekspresikan. Nah, ini sangat tidak dianjurkan karena dia ekspresif, sama kayak perang, memang face to face. Itu kalau kita mengekspresikan kemarahan kita, mengekspresikan kekesalan kita, mengekspresikan, itu akan sangat membuat sangat frustasi karena itu akan kita berbenturan secara langsung, ya, dan itu hal-hal yang mirip dengan perang, mirip dengan perang. Seseorang pasti akan mempertahankan argumennya, dia mempertahankan sampai itu menang. Yang sebelah juga mempertahankan argumennya sampai dia menang. Itu kalau kita mengekspresikan secara tidak terkendali, saudara. Dan yang ketiga ini yang akan kita bahas, saudara. Poin yang ketiga ini yang kita bahas, apa sih yang Tuhan mau bagi kita? Kalau secara general umum dikatakan kita menyelesaikan. Ada yang menyembunyikan, ada yang mengekspresikan, ada yang harus menyelesaikan. Nah, menyelesaikan ini ada cara dunia juga. Mungkin menyelesaikannya di dalam polisi, mungkin menyelesaikan dengan bagaimana. Tapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya? Saya memberikan tema pada pagi hari ini, next, membawa damai, saudara. Ini lagu yang lagi viral nih. Avenue Shalom Alaihim. Avenue Shalom Alaihim. Ini lagi viral di Indonesia karena dinyanyikan oleh seorang tokoh itu yang lagi berapa ya sekarang ini? Ya lagi viral hari-hari ini di Indonesia. Akhirnya lagu ini jadi diketahui oleh banyak orang, yang artinya bahwa kita membawa damai. Ini yang Tuhan mau bagi kita, ya, membawa damai. Kita membawa sebuah kedamaian dari situasi kita. Nah, kita baca ayatnya, ya, ayat pendukungnya. Semua ada di warta, saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Inilah identitas kita, ya. Identitas yang Tuhan taruh. Kalau kita membawa damai karena akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita tidak membawa damai tidak akan disebut, saudara, karena ada kata-kata akan, saudara. Jadi identitas kita bahwa Tuhan menganugerahi kita dengan kasih karunia-Nya menjadi anak-anak Allah, sudah semestinya seyogyanya kita menjadi pembawa damai itu. Karena ayat ini mengatakan berbahagialah, ini pengajaran Yesus, ini yang berkata Yesus sendiri. Waktu dia mengajarkan di bukit, ya, khotbah di bukit, itu pengajaran mengenai prinsip-prinsip
kehidupan yang benar, kebenaran. Dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi orang yang membawa damai ini akan disebut anak-anak Allah. Jadi mengatakan inilah identitas kita. Kalau kita sudah menerima kasih karunia dan kita menyatakan bahwa inilah akulah anak-anak Allah, tapi kita tidak membawa damai, wah itu identitas salah dong. Karena si pembawa damai inilah yang akan dikatakan anak-anak Allah. Ya, demikian juga Paulus memberi nasihat, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah damai, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini memang kita yang memegang kendali. Ya, sudah katakan bukan sedapat-dapatnya, memang kita lah memegang kendali karena kita menyandang gelar, menyandang identitas anak-anak Allah itu. Yang seyogyanya harus membawa damai, harus memberikan kedamaian. Di mana ada kita itu suasana jadi enak. Jangan sebaliknya saudara, muncul kita malah nggak enak di suasana ini. Gara-gara dia datang jadi nggak enak begini. Wah itu, ini pembawa damai itu pembawa apa ini? Karena kita anak-anak Allah. Jadi sudah seyogyanya kita itu harus membawa kedamaian itu. Nah kita akan belajar ya, kita ngambil 2 ayat di Warta Jemaat yang mengenai tema kita pada minggu hari ini ya, 2 ayat ini. Di dalam 2 ayat ini kita akan belajar 3 poin ya, 3 pelajaran di sini. Kita baca sama-sama dulu ya. Matius 5, 23, 24. 1, 2, 3. Jika engkau mempersembahkan. Sorry, saya lagi sakit tenggorokan nih. Saudara, nah kita akan belajar dari 2 ayat ini, ada 3 pengajaran yang menuntun kita untuk menjadi si pembawa tadi, menjadi pribadi pembawa damai, saudara. Yang pertama ya, so next, kata pertama, teringat, ayat 23 tadi ya, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu. Saya kasih garis bawahi juga dalam hati saudaramu. Kenapa ini? Kata teringat ini sudah mengandung arti Tuhan kadang-kadang memberi kita pengertian, ingatan akan sesuatu yang terjadi. Dan yang kedua, dalam hati saudaramu. Kita tidak tahu ya, hatinya orang tuh kayak apa, siapa yang tahu saudara. Tapi dikatakan ini, teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu. Tadi saya kasih contoh, hatinya Pastor Yosi kita nggak tahu. Lagi apa? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan katakan waktu teringat. Jadi Tuhan itu memberikan kita ingatan sesuatu dan kita harus bisa merenungkan. Kita harus katakan mengevaluasi diri dan mengintrospeksi diri. Ini sebelum kita membawa damai, kita harus internal healing dulu, sudah internal dulu. Kadang-kadang kita dikasih ketika kita ingat pada si A, si B, si C. Apa ya Tuhan ya? Kenapa saya ingat dia ini? Kadang-kadang ataukah saya ini mengesalkan dia? Kita nggak tahu apakah perbuatan saya, tingkah laku saya, tutur kata saya, gestur tubuh saya bisa membuat orang tidak senang. Kita nggak ada yang tahu sudah. Kayak tadi suaminya tadi pulang-pulang kerja, istri sudah ngambek gini. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Ya, ini kita nggak tahu. Setiap kita ini memiliki blind spot ya, yang hal yang kita tidak mengerti di lingkungan kita ada-ada loh. Kok bisa jadi begini ya? Nah, Tuhan berkata waktu Tuhan memberikan ingatan, keluar. Tuhan, kenapa ya? Si A ini kok ada dalam renungan saya? Apakah ada sesuatu yang saya perbuat sehingga dia ini jadi begini? Ataukah si A ini nggak masuk gereja gara-gara saya ini? Sudah? Bisa terjadi, kita nggak tahu sudah. Kadang-kadang ini yang katakan ya, sebelum kita membawa damai itu, mari kita bisa mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Ambil saat teduhnya, Tuhan apa? Apakah ada sesuatu yang salah dalam kehidupan saya? Karena dikatakan adalah dalam hati saudaramu. Ada ayat yang mengatakan di situ? Ada nggak ya? Nah, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Ya, kita nggak ada tahu, saudara. Meskipun suami istri, ya suami istri,
Saya dengan istri tentu saya nggak tahu juga dia ini lagi mikir apa, dia lagi rasa apa, nggak tahu saudara. Makanya sering terjadi konflik demi konflik, baru saya mengerti, oh orang ini ternyata maunya begini. Ya saudara, kita tidak tahu. Makanya itulah di dalam rumah tangga, pasti akan ada konflik, karena dua hal yang berbeda, harus saling mengerti, harus saling jadi. Berarti ketemu konflik. Kalau tidak ada konflik, berarti orang itu ada konflik. Gitu. Karena hidup bersama dari orang yang berbeda, kita akan mengalami itu, menemui itu. Kita tidak tahu dia maunya apa, kita nggak tahu hatinya seperti apa, karena hanya orang sendiri itu yang tahu. Maka dikatakan, jika engkau teringat hati saudaramu, ini bukan cuma saudara secara daging, di saudara itu dikatakan kita dalam komunitas, ya dalam iCare mungkin, dalam komunitas keluarga, apa orang sini bilang keluarga besar itu apa namanya? Di dalam Manado sering itu ada pertemuan keluarga besar, terus rukun begitu, baru tetangga, kampung, ya kita teringat sesuatu, dan itulah yang Tuhan mau. Mari kita bisa mengevaluasi, kita bisa mengintrospeksi diri kita. Adakah ada sesuatukah yang kita mungkin membuat orang lain itu sesuatu terjadi dalam hatinya orang itu? Ya mungkin kita sebagai pengusaha juga bisa. Kita punya karyawan, kita memberikan keputusan demi keputusan, kita memberikan instruksi demi instruksi. Kadang instruksi itu tidak mengenakan mereka, dan kita tidak tahu, mungkin mereka tidak terbuka. Ya sehingga mereka jadi loyo, jadi semangatnya turun. Karena kita mungkin ya boleh dikatakan sedikit abuse of power-nya juga. Orang jadi kesandung dengan apa yang jadi kita punya keputusan demi keputusan, kita gak ada yang tahu, saudara. Dari itu Tuhan katakan, jika engkau teringat sesuatu yang Tuhan beri, Tuhan ingatkan, mari kita harus menggali lagi, renungkan. Ini langkah kita sebagai seorang anak-anak Allah tadi, ya. Kita memegang identitas anak-anak Allah. Jadi kita membawa damai. Sebelum kita membawa damai, kita mengingat ke dalam dulu. Ya, next. Yang kedua, saya kasih garis besar, pergilah. Ya, pergilah, saudara. Ini sebuah kata yang sungguh berat, ya. Ini juga saya juga, saudara, bukan cuma saudara, saya juga mengalami pergilah. Jadi gini, setelah kita mengintrospeksi diri, kita mengevaluasi diri kita, mungkin ada hal-hal yang memang kita berbuat salah, tidak cukup hanya dalam doa, saudara. Ya kan? Kita tinggalkan persembahanmu. Saya boleh katakan tinggalkan doamu dulu. Yang pergi ini sebuah aksi nyata yang harus kita perbuat, pergi. Wah, itu memerlukan suatu kekuatan yang ekstra, saudara. Ya, persoalan ekstra. Kita memang, tapi itulah yang Tuhan mau. Pergilah. Tidak dikatakan berdoakanlah mereka. Kalau engkau salah, doakan, ampuni dalam doa. Mengampuni dalam doa paling gampang, saudara. Waktu kita bersalah sama orang, Tuhan, saat ini saya bersalah. Saya mengampuni si A, si B, si C. Tuhan salah. Gampang itu, di dalam kamar kita sudah bisa kerjakan. Tapi Tuhan katakan pergilah. Pergilah. Tidak bukan cuma doakan itu. Doakan musuhmu. Ya. Pergilah berdamai. Pergilah mengabarkan damai itu. Pergilah langkahmu ke sana. Ada beberapa pertanyaan tuh. Pastor, bagaimana kalau saya ini yang disakiti? Saya ini yang dihianati. Saya ini yang tidak enakan. Masa kita yang pergi? Masa kita harus datang ke sana? Saya ini pimpinan loh di perusahaan ini. Masa kita pergi sama itu? Saya ini suami loh. Masa kita minta ampun sama istri? Saya ini lebih tua loh. Apakah tertulis di situ? Yang tua tidak datang, yang muda yang datang. Apakah seperti itu yang diperintahkan? Enggak, pergilah. Tapi saya yang disakiti. Sedapat-dapatnya, kalau itu dalam tanganmu, kalau di dalam kita, sedapat-dapatnya, memang tidak enak, saudara. Memang berat. Misalnya kalau ada istri saya nyampaikan, saya dulunya juga gitu, susah mau minta maaf. Dia marah-marah sama saya. Kalau ada dia online dia. Dia bilang, kamu ini gak pernah minta maaf sama saya. Memang susah. Tapi ada dia bikin saya sudah minta maaf. Saya sudah peluk, saya sudah nangis pernah di depannya dia. Karena saya belajar itu. Memang berat sekali. Berat. Saya sendiri yang ngomong nih. Saya sendiri yang melakukannya. Tapi itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Saya berani bawa ini karena saya lewati banyak, saudara. Karena waktu kita ngobrol di pastoral gitu, ini membawa firman ini, kita sudah layak nggak ngomong seperti ini? Saya bisa nggak lakukan seperti ini? Saya koar-koar bilang pergilah, saya bisa nggak ini pergilah? Saya lakukan sudah. Saya lakukan. Saya nangis pernah peluk ya, nggak tahu nangis sendiri sudah. Tapi Tuhan, sebuah kekuatan yang Tuhan beri bagi saya. Tapi itu yang Tuhan mau, sudah. Tuhan mau bahwa pergilah, seapapun juga. Kadang bilang, saya loh yang disakiti bagaimana. Kita belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan sudah beri contoh bagi kita. Ya, Filipi 2, kecil ya, besar situ. Filipi 2, sudah. Milikilah pikiran dan perasaan. Kenapa pikiran dan perasaan? Kita satukan pikiran dulu bahwa Tuhan ini datang ke dunia, dia mengambil rupa ini, dia manusia 100%, saudara ya. Ini manusia seperti kita. Ya. Dia 100% manusia, 100% Allah ya. Meskipun banyak sekarang lagi heboh viral-viralnya ini, mereka tidak menerima kealahan daripada Yesus. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu 100% Allah. Ya. Nah, pikiran dan perasaan inilah yang gini. Pikiran, logikanya, maka saya kasih warna kuning walaupun. Tuhan logikanya, secara pikiran dia tahu bahwa dia ini gambar Allah. Dia tahu, walaupun dia tahu pikirannya. Saya ini Allah, saya ini punya kuasa. Saya ini punya kekuatan, saya ini punya kuasa. Walaupun saya ini punya segalanya. Saya bisa berbuat sesuatu. Tapi dia tidak menganggap. Dia menekan perasaannya. Kenapa dia katakan perasaan? Karena pikiran dan perasaan itu hampir sama tapi dia beda. Pikiran itu bicara mengenai logika. Ya, pikiran itu singkatnya dia bicara mengenai benar dan salah. Perasaan itu bicara mengenai enak dan enggak enak. Perasaan enggak pernah bilang benar dan salah, enggak. Karena jalan perasaan manusia itu membawa kenyamanan. Itu perasaan, saudara. Makanya yang mengatakan ragi itu enak dan enggak enak itu perasaan, bukan pikiran, karena relatif. Ya kan, ada yang bilang enggak enak loh. Wah, ini enak ini. Karena memang perasaannya menyatakan ini enak. Itu bedanya. Nah, ya ragi. Tapi semua bilang enak lagi kan, enggak ada yang enggak enak. Jadi Tuhan bisa mensinkronkan pikiran dan perasaan. Ya, dia tahu, walaupun dia tahu, kata-kata walaupun. Pikirannya, logikanya dia ini adalah Allah 100%. Dia memegang kendali, dia memegang kuasa. Saya ini pimpinan, saya ini kepala rumah tangga, saya ini bos di dalam perusahaan ini. Saya memegang kuasa. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya. Tetapi dia bisa menekan perasaannya. Ya, dia menekan apa yang dia bisa sebenarnya. Wah, itu yang berat. Makanya katakan itu berat. Berat karena kita harus bisa mengontrol perasaan ini. Perasaan ini bicara mengenai kenyamanan pribadi, saudara. Ya, saudara menjadi pimpinan itu adalah perasaan ini yang senang. Perasaan ini yang dipuaskan. Ya, kita nongkrong, waduh hujan-hujan begini, nah ini minum kopi, pisang goreng, itu perasaan yang senang, saudara. Nyantai di rumah ini. Tapi pikiran ngerti, aduh saya mesti kerja cari uang. Perasaannya mengajak, nongkrong dulu yuk, nongkrong sini enak ini. Pas lagi hujan ini nongkrong aja. Itu pertarungan dalam perasaan dan pikiran. Wah, sore-sore gini nah ini kesini. Tapi enggak, kamu harus kerja. Gitu. Kayak saya Tuhan, saudara. Sore nanya nongkrong, kamu mesti olahraga nih, besar perutmu ini. Pikiran bilang enggak bagus ini, kamu duduk-duduk gini, harus olahraga. Tapi kalah terus sudah, yang senang malah nongkrong ngopinya lebih senang daripada olahraganya. Karena pikiran saya kalah sama perasaan. Nah ini sebuah contoh, saudara. Kadang itulah ya, makanya katakan pikiran dan perasaan harus bisa mensinkronkan bahwa dia ini kita memiliki kuasa tapi tidak menggunakan itu. Makanya yang next night mengatakan mengosongkan dirinya. Mengosongkan berarti kita melepas semua tadi itu. Melepas, saya pimpinan perusahaan, saya lepas dulu. Saya mau ketemu karyawan saya, meminta maaf sama dia. Wah itu luar biasa, saudara. Saya suami, saya lepas dulu, saya kosongkan dulu. Datang sebagai sesama saudara itu. Ya, mengosongkan. Itu hal yang, makanya disitulah tempatnya enggak enaknya. Ada orang bilang, aduh pastor sulit sekali kita begini. Pastor sih enggak mengalami, saya itu yang mengalami. Saya itu yang disakiti, saya ini yang enggak dienakan, saudara. Tapi inilah anunya,
step-stepnya seperti ini. Bahwa kita harus bisa mengendalikan pikiran dan perasaan tadi. Mengosongkan diri kita. Emang gak enak, ya mengosongkan ini yang paling gak enak. Bagaimana beratnya kita mengosongkan ini baru kita melangkah itu. Tidak enak, tidak susah. Bukannya gampang kita bisa. Saya sudah mengalami pribadi, memang kita harus mengosongkan diri. Ini yang bisa sehingga kita bisa menjadi pembawa damai itu. Ya, merendahkan diri dan taat. Kita harus taat karena apa? Semua Tuhan yang mengerjakan itu. Ini yang membuat kita selalu mengosongkan diri kita itu yang beratnya sudah melepas itu semua. Ya, jangan menjadi sebaliknya. Waktu kita disakiti, justru kita yang undur bukan pergi. Undur, nggak mau pelayan dulu lah. Ini saya nggak selesai, saya mau nanti jadinya 2 bulan sekali ke gereja nanti ini. Jadi Tuhan katakan mari pergi. Tetap kita harus menyelesaikan ini. Jadi pembawa damai. Apapun sedapat-dapatnya kalau ini ada di tangan kita yang melangkah sudah. Dan kita berdoa meskipun itu caranya berbeda-beda, ya caranya berbeda-beda. Mungkin Anda disakiti, mungkin nggak bisa. Ya, ada orang yang makanya ada katakan kita pikirkan tadi, kita renungkan tadi, minta Tuhan yang beri petunjuk. Kadang ada blind spot. Mungkin orang ini nggak mengerti bahwa dia membuat sesuatu. Ya ini ada mungkin Tuhan bisa membawa, ya minimal kasih dengar ini orang supaya blind spot tadi. Itu tinggal cara-caranya, itu tinggal mekanisme bagaimana kita mengadakan pergi tadi. Mekanismenya itu sesuai keadaan masing-masing. Ya, yang blind spot tadi mungkin yang tidak ngerti, beri kabar di situ dulu. Itu tinggal tekniknya saja. Tapi intinya adalah kita bisa mengendalikan pikiran kita, perasaan kita, dan kita mau mengosongkan dirinya dan kita mau melangkah. Tuhan yang selanjutnya. Makanya yang ketiga dikatakan kembali. Kembali ini katakan adalah semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya ini poin yang ketiga ini ada sangkut pautnya dengan kedua. Karena kita bersyukur kuncinya ada di sini. Sebenarnya Tuhan yang memberi kita kekuatan. Tuhan yang memberi. Di IFGF-Men kita kemarin diskusi mengenai bagaimana handling konflik yang tidak bisa dihandle. Bagaimana menangani konflik yang tidak bisa ditangani. Poinnya apa? Minta mujizat. Ini menangani konflik yang tidak bisa ditangani. Ya, mujizat Tuhan yang kita perlukan. Ya itu yang kita diskusi di IFGF-Men, Bapak-bapak. Nah, semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ini berbicara mengenai bahwa apa yang kita lakukan tadi, ya, kita mau pergi, kita mau melangkah, itu untuk Tuhan. Karena itu sebuah rangkaian ibadah. Ya kan? Waktu engkau mau mempersembahkan, engkau teringat, pergilah dulu. Waktu kita pergi ini kita beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang perintahkan. Langkah kita ini Tuhan perhitungkan. Langkah pertama milik kita dan Tuhan akan bekerja bagi kita. Karena itu adalah perintahnya, itu adalah apa yang Dia mau. Tuhan saya tidak mampu, coba langkah dulu nanti kau akan mampu. Renungkan dulu, evaluasi dirimu, introspeksi dirimu. Tuhan akan memberikan cara-caranya nanti. Itu tidak ada di teori kita sekarang. Itu pribadi lepas pribadi. Setiap pribadi berbeda-beda. Tuhan kasih kita personal yang unik. Caranya akan berbeda-beda. Ya, kita tidak akan bisa membahas detailnya. Ya, kalau di dalam materi konselingnya pernikahan, itu detail sekali. Itu perlu 1 jam, 2 jam untuk itu. Itu ada detail-detailnya. Tapi setiap kita itu Tuhan kasih hikmatnya. Makanya dikatakan poin pertama tadi, mari kita teringat, kita renungkan, ambil saat teduh, kita doakan dulu. Saya tidak menyalahkan doanya saudara. Pergi itu kita harus berdoa juga sebelum kita pergi. Tadi poin pertama merenungkan. Tuhan apa ya caranya bagaimana Tuhan? Pasti ada caranya Tuhan. Ada Tuhan. Kesaksian demi kesaksian saya dengar dari iCare, dari kaum bapak, Amen. Banyak sekali orang yang akhirnya Tuhan buka jalan. Ya, waktu itu saya ada satu bapak-bapak katakan, aduh ini orang ini dia tulis di sosmed,
Dia nggak sebut nama saya, tapi DP kriteria arahannya ke saya semua itu. Waktu di pertemuan keluarga dia tegur. Dia bilang, tapi saya dengar firman ini, wah, kita harus melangkah ke sana. Padahal dia bilang, kita anggap sudah nggak ada dia ini dalam hidup saya. Tapi dia belajar, iya memang kalau memang Tuhan sudah mau gitu, saya akan coba untuk bisa mendekatinya lagi. Ya karena dia sudah disakiti dengan kata-kata di medsos sudah. Tapi itu yang harus memang kita kerjakan. Itulah ibadah, rangkaian ibadah kita. Karena saya ulangi lagi, waktu kita datang untuk mempersembahkan, atau saya ganti katanya, waktu kita pergi ibadah, waktu kita pergi berdoa, dan Tuhan ingatkan, Tuhan katakan pergi dulu, berarti kita harus melangkah dulu dalam fase kita dalam ibadah, dalam fase kita masih beribadah ini. Karena apa? Karena ada kembali ini, menutup rangkaian ibadah tadi. Ya, waktu pertama dikatakan waktu dia membawa persembahan, waktu kita beribadah, pergilah. Kata pergi itu di tengah-tengahnya kembali ini. Setelah selesai itu baru dia kembali tutup ibadah itu. Jadi pergilah itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya, karena semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan ya. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menyertai kita. Yang penting niat kita ada. Ada tadi yang coba balik dulu sebentar ke ayat Filipi tadi. Ya, merendahkan diri, kita mau merendahkan diri kita mau taat dengar Tuhan. Itu yang kuncinya ada di situ. Sehingga dia akan bekerja bagi kita. Ya, dia akan bekerja dan bekerja untuk kita bisa menjalankan apa yang menjadi misi Tuhan. Amin, saudara. Ini yang luar biasa, saudara ya. Saya tidak perpanjangkan, karena kalau palu panjang nanti nggak menyangkut yang lama, yang intinya. Intinya adalah 1, 2, 3 tadi, teringat ya, kita harus bisa mengevaluasi. Kita harus bisa merenungkan, kita harus bisa membawa doa, apapun yang kita akan lakukan. Yang kedua, pergilah, itu sebuah langkah tindakan aksi kita yang Tuhan mau, saudara. Bukan yang saya mau, bukan yang gereja mau, bukan yang materi mau, tapi itu Tuhan yang mau. Itu sebuah rangkaian ibadah kita. Ya, rangkaian ibadah kita. Karena ditutup dengan kembali. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebuah rangkaian kita ya. Pada pagi hari ini Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia masih mau memberikan kita nasihatnya, rancangannya, tuntunannya, pelajarannya bagi kita ya. Karena mari kita sama-sama, saudara. Ini juga untuk saya pribadi ya. Kita masih manusia yang sama dengan saudara. Dan kita masih bisa menghadapi konflik demi konflik. Dan bukannya sampai setelah kita dengar ini nggak ada konflik, pasti ada lagi. Karena kita masih hidup dalam dunia ini. Kita masih hidup dalam sistem dunia. Ya, kita masih hidup dalam atmosfer dunia ini. Dan pelajaran pada pagi hari ini untuk kita bisa menghadapinya. Kita menghadapinya. Yang Tuhan mau, bawalah damai itu. Hafenu shalom alaihim. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti Tuhan. Saatnya kami minta Tuhan, Engkau hidupkan firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan. Engkau hidupkan firman ini Tuhan. Biar firman ini menjadi penuntun bagi jalan kehidupan kami Tuhan. Karena kuasa itu adalah pada-Mu Tuhan. Apa yang kita dengar pada pagi hari ini, apa yang kita baca firman yang pada pagi hari ini, Tuhan Kau yang menghidupinya dalam hati kami masing-masing Tuhan. Setiap kami Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, kami berbeda Tuhan. Tapi kami memiliki satu Tuhan. Kami memiliki kekuatan hikmat yang sama Tuhan. Kami memiliki kasih yang sama. Kami memiliki Tuhan yang sama. Kami memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Meninggikan Engkau karena Engkau-lah Tuhan dan Raja kami Tuhan. Mari terus Tuhan, Engkau berbicara bagi kami. Berbicara bagi kami Tuhan. Tindakan apa yang harus kami ambil dalam langkah kehidupan kami Tuhan. Apa yang telah kami jalani kehidupan ini Tuhan. Mungkin tingkah dan perbuatan kami menyakitin orang lain. Mungkin ada kata-kata
yang kami ucapkan menyakitin orang lain. Mungkin ada keputusan-keputusan yang salah yang membuat orang lain duka Tuhan. Mari Engkau Roh Kudus berbicara bagi kami. Mari Engkau Roh Kudus Kau sampaikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Roh Kudus. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami mampu melangkah sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Sesuai apa yang Kau ajarkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.